Pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah batu biasa di pinggir jalan, terus mikir kalau batu itu sebenarnya nyimpan memori dari miliaran tahun pembantaian, perjuangan hidup, dan keajaiban yang benar-benar nggak terduga? Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Saya bakal jadi detektif sejarah geologi kalian. Sama-sama kita bakal tiup debu-debu dari lapisan batuan purba ini buat mecahin sebuah kasus dingin yang umurnya udah 4,6 miliar tahun. Yup, ini adalah kisah epik tentang kelangsungan hidup jauh sebelum dinosaurus menginjakkan kakinya di bumi. Di awal mulai investigasi kita ini, kita langsung dihadapkan sama satu pertanyaan super besar. Gimana ceritanya sebuah bola magma raksasa yang harfiahnya mendidih di luar angkasa bisa berubah jadi rumah yang nyaman buat kita semua? Oke, mari kita selami misteri utama ini. Sebelum kita bongkar bukti-buktinya, coba bayangin betapa mustahilnya skenario awal bumi kita. Tempat ini dulunya benar-benar lingkungan paling ekstrim dan paling buruk yang bisa kalian bayangin. Buat mahamin kasus ini secara utuh, kita harus narik waktu mundur melintasi berbagai tempat kejadian perkara geologis kita. Peta investigasi kita ini bakal ngelacak jejak survival melawan segala kemustahilan. Mulai dari neraka vulkanik sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, terus kemunculannya mikroba pertama, masuk ke era ledakan kehidupan Kambrium, sampai akhirnya berujung di tragedi kepunahan massal Permian. Seru banget kan? Oke, kita buka babak pertama dari arsip kasus kita. Misteri kelahiran bumi purba. Coba bayangin, miliaran tahun yang lalu, tata surya kita tuh nggak lebih dari awan raksasa yang isinya cuma debu dan gas. Terus, boom, ada semacam pemicu kosmik, mungkin dari bintang yang meledak jauh banget di sana, yang ngubah segalanya. Awan debu raksasa tadi runtuh, berputar cepat, dan ngebentuk apa yang kita sebut nebula surya. Nah, dari sisa-sisa debu yang saling tabrakan inilah, bumi kita lahir. Tapi tunggu dulu, bumi waktu itu jelas bukan tempat buat liburan. Planet ini cuma bola magma cair yang suhunya benar-benar membakar. Seiring berjalannya waktu, kerak bumi mulai mendingin dan ribuan gunung berapi mulai memuntahkan uap air, amonia, dan karbon dioksida. Uap air inilah yang pelan-pelan ngembun dan ngebentuk lautan pertama yang luar biasa luas, kosong, dan pastinya belum ada kehidupan sama sekali. Lanjut ke babak kedua, kita mulai mencari jejak mikroba pembawa kehidupan. Begitu lautan pertama terbentuk, fokus kita langsung nyari jejak kehidupan pertama. Nah, sebagai seorang ahli geologi lapangan, nemuin bebatuan purba yang umurnya 3,7 miliar tahun tuh rasanya wow, luar biasa banget. Bebatuan ini nyimpan jejak molekul karbon mikroskopis. Buat detektif geologi, nemuin molekul karbon ini tuh ibarat nemuin sidik jari pelaku utama tepat di tengah-tengah TKP. Percaya atau enggak, inilah bentuk kehidupan pertama yang secara harfiah jadi nenek moyang langsung dari setiap makhluk hidup hari ini, termasuk kalian dan saya. Terus, sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, muncullah para cyanobacteria. Mereka ini bertingkah kayak pabrik modifikasi planet, atau bahasanya, terraforming. Mereka nyerap sinar matahari dan buang limbah. Tapi tebak limbahnya apa? Oksigen. Nah, ironisnya nih, buat mikroba kuno yang udah biasa hidup nyaman tanpa oksigen, gas baru ini benar-benar beracun dan mematikan. Tapi di sisi lain, lonjakan oksigen inilah yang justru jadi pemicu evolusi besar-besaran yang akhirnya melahirkan sel eukariotik yang jauh lebih kompleks dengan DNA yang tertata rapi. Jadi ini semacam pembunuhan massal buat kehidupan lama, tapi sekaligus fajar baru buat kehidupan kita sekarang. Masuk ke babak ketiga, dan ini beneran salah satu favorit saya. Investigasi makhluk aneh dari era Kambrium. Kalau kita lompat lewatin miliaran tahun lapisan batuan, kita bakal sampai di era ledakan Kambrium. Di masa ini, evolusi itu kayak lagi ngelakuin eksperimen gila tanpa batas. Daftar tersangka kita di era ini mewakili eksperimen biologis yang paling liar. Pertama, ada halusiginia. Sesuai namanya, bentuknya tuh beneran kayak halusinasi. Bayangin aja, ilmuwan butuh bertahun-tahun cuma buat nentuin mana kepala dan mana ekornya. Terus ada Anomalocaris, udang raksasa sepanjang 91 cm, padahal di zaman itu hampir semua hewan ukurannya super kecil. Lautan purba waktu itu benar-benar dipenuhi sama makhluk yang bentuknya kayak alien, lengkap dengan perisai dan cakar. Tapi, yang namanya evolusi itu hakim yang kejam. Benua super raksasa yang namanya Gondwana mulai bergeser pelan-pelan dan hanyut tepat ke arah kutub selatan. Pergeseran raksasa ini tuh ibarat termostat global yang lagi diturunin drastis suhunya, dan boom, memicu zaman es mematikan yang berlangsung selama 20 juta tahun. Tragedi ini nyiptain kasus besar spesies hilang pertama di catatan geologi kita. Setengah dari seluruh makhluk laut musnah begitu aja dari muka bumi. Bener-bener lenyap. Lanjut ke babak keempat. Ekspansi ke daratan terselubung. Biarpun lapisan es sempat ngebekuin planet ini, kehidupan tuh selalu nemu cara buat bangkit lagi. Lapisan batuan berikutnya ngebongkar rahasia invasi kehidupan ke daratan. Dan bukti fosilnya nunjukin ada perlombaan senjata biologis yang super dramatis.
Di air, kita punya kelajengking laut raksasa sebesar manusia dewasa. Mereka ini predator puncak dengan mata majemuk yang mengerikan. Nah, buat kabur dari teror laut ini, beberapa arthropoda perintis nekat naik ke darat dan malah tumbuh jadi monster darat. Coba bayangin kalian lagi jalan di hutan purba pertama, terus papasan sama Arthropleura, sejenis kelabang raksasa atau luwing yang ukurannya segede mobil. Nggak kebayang kan? Kalian pasti mikir, kok bisa sih serangga tumbuh sampai segede mobil? Jawabannya simple, oksigen. Pada periode karbon, tingkat oksigen di atmosfer bumi lagi nyentuh puncaknya, sekitar 35%. Bandingin deh sama 21% di zaman kita sekarang, oksigen yang super melimpah ini berfungsi ibarat bahan bakar beroktan tinggi buat metabolisme serangga-serangga purba itu. Makanya wajar aja kalau waktu itu ada capung karnivora raksasa yang rentang sayapnya selebar loyang pizza ukuran jumbo, terbang bebas mendominasi langit purba. Analisis kita di lapisan batuan ini juga ngebongkar barisan perintis daratan yang sejati. Kita nemuin fosil tanaman yang tingginya setara gedung bertingkat tapi tanpa daun yang nyebar pakai spora. Dan yang paling bikin melongo, nenek moyang ikan kita. Fosil nunjukin kalau ada ikan-ikan super pemberani yang siripnya mulai bermodifikasi dan berfungsi kayak kaki. Mereka ini nekat nyeret tubuh mereka keluar dari air yang penuh monster predator, masuk ke rawa-rawa darat yang kaya oksigen. Sejujurnya ini adalah pelarian terbesar dalam sejarah evolusi yang pada akhirnya mengubah arah kehidupan selamanya. Sekarang kita tiba di babak kelima. Ini adalah arsip yang paling gelap. Kasus kepunahan massal Permian. Selalu ingat aturan ini, setiap masa kejayaan pasti diikuti sama krisis. Kita sekarang masuk ke momen di mana badai yang sempurna mulai terbentuk. Pergerakan lempeng tektonik pelan-pelan nyatuin semua daratan di dunia jadi satu benua super yang ukurannya di luar nalar kita. Namanya Pangea. Saking masifnya benua ini, awan hujan dari laut tuh nggak sanggup masuk sampai ke daerah pedalaman. Dampaknya, bagian tengah Pangea berubah total jadi neraka gurun yang kering kerontang dan mematikan. Tapi sebelum bencana iklim ini memuncak, daratan gurun ini sebenarnya dikuasai oleh penguasa-penguasa tangguh. Tersangka utama kita di masa ini adalah kelompok protomamalia yang menakjubkan. Ada Dimetrodon, makhluk dengan layar gede di punggungnya. Sering banget nih disangka dinosaurus. Padahal aslinya mereka ini punya kekerabatan lebih dekat sama kita manusia loh. Terus ada juga Scutosaurus, makhluk herbivora sebesar badak dengan berat lebih dari 1000 kg. Dia dibekali lempengan zirah baja tebal, cuma buat bisa bertahan hidup di lanskap Permian yang super ekstrem itu. Tapi, pada akhirnya, ketangguhan perisai setebal apapun nggak ada artinya kalau planet ini sendiri yang lagi bergejolak. 90%. Angka yang bikin merinding ini mewakili jumlah persentase dari seluruh spesies makhluk hidup di bumi yang tersapu bersih, dihapus begitu aja dari catatan kehidupan kita. Para ilmuwan nyebutnya kematian besar. Mereka lenyap terbakar dalam krisis iklim global yang luar biasa kejam. Hilangnya ribuan spesies dalam waktu singkat ini ngasih tantangan investigasi yang paling berat buat geolog manapun. Tapi di balik tragedi besar ini, kematian massal ini sebenarnya berfungsi layaknya tombol riset pamungkas buat evolusi bumi. Kosongnya predator di puncak rantai makanan ngebuka peluang emas buat kelompok reptil baru untuk berevolusi dan ngisi kekosongan itu. Secara nggak langsung, bencana ini pelan-pelan nyiapin panggung megah buat makhluk penguasa dunia berikutnya, para dinosaurus. Begitu kita ngegali dan nganalisis tumpukan demi tumpukan bukti purba ini, satu fakta jadi kelihatan sangat jelas. Rantai kehidupan kita itu nggak pernah benar-benar terputus secara total. Benar-benar sebuah keajaiban yang nggak masuk akal kalau rantai biologis yang rapuh ini sanggup bertahan, ngelewatin lautan magma yang membakar, atmosfer beracun, zaman es global, sampai kepunahan massal paling mematikan sepanjang sejarah, cuma buat mastiin bahwa kita semua bisa ada di sini hari ini. Nah, untuk terus mengupas dan memecahkan misteri-misteri sains yang epik ini bareng saya, pastiin kalian subscribe, like, dan share video penelusuran ini ke teman-teman kalian cuma di channel YouTube Ilmu Tanpa Batas. Sebelum kita tutup arsip ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Di masa depan yang entah kapan, akankah jejak peradaban kita saat ini cuma bakal jadi satu lapisan debu tipis di dalam batuan menunggu buat ditemukan sama detektif sejarah generasi berikutnya? Sampai jumpa di misteri selanjutnya.